Dan untuk memantau kondisi terkini pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat, kita langsung tergabung bersama rekan kami, ada Roni Satria, koresponden CNN Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selamat sore, Roni. Nampaknya ada aktivitas di belakang Anda, bisa diceritakan update apa yang terbaru? Ya, Heranov, kalau kita tadi juga sudah melaporkan dari sejak pagi bagaimana kondisi terkini terkait dengan evakuasi korban dan juga bagaimana terkait kondisi korban yang juga kalau terdampak banjir, apa yang mereka persiapkan. Kemudian kalau kita tahu tadi juga saya bisa sampaikan sedikit banyak terkait dengan proses rehabilitasi ataupun juga recovery yang saat ini mereka lakukan. Tetapi di balik itu kita ingin melihat apa sebenarnya yang sudah dilakukan juga untuk yang mereka butuhkan bantuan-bantuan seperti makan setiap harinya, kemudian siapa saja mereka-mereka yang juga dan bagaimana mekanisme bantuan-bantuan ini disampaikan. Nah, saya berada tepatnya di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, dan kalau saya ini tepatnya ada di dapur umum yang dimiliki oleh Dinas Sosial ini. Anda bisa lihat di sini mereka sedang menyiapkan sejumlah makanan, kemudian kalau ada di sebelah titik sana juga kita lihat ada dapur yang dalam bentuk mobile. Ini juga mungkin tadinya sempat berputar ke titik-titik yang untuk menjangkau secara langsung. Tapi kalau kita lihat juga ini adalah sebenarnya gabungan dari BNPB, kemudian Dinas Sosial, dan juga dari Kemensos Jakarta yang juga melakukan upaya untuk bagaimana bisa menjangkau titik-titik yang sulit dengan adanya mobil dapur mobil ini. Nah, kalau kita lihat dari proses masak ini, tadi saya juga dalam pengantar Anda mengatakan bahwa sehari bisa 3 kali masak, tapi kalau saat bulan puasa menjadi 2 kali pada sahur, dan pada berbuka puasa saat ini disiapkan masak untuk berbuka puasa. Tadi saya sempat melihat rendang, kalau diperhatikan karena ini memang mereka dari Sumatera Barat untuk makanan asli yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Tadi juga sempat melihat memang ini yang dibutuhkan oleh terdampak banjir. Lagi masak ya Bu ya? Silakan dilanjutkan ya Ibu. Ya, saya akan ajak Anda ke dalam sedikit, Heranov. Kalau di luar adalah tempat memasak, kemudian di dalam ini kita sempat melihat juga bagaimana makanan disiapkan atau di packing seperti itu untuk nantinya dikirim ke beberapa lokasi. Karena kalau kita tahu ada 11 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Kemudian nanti kita lihat ada sejumlah relawan, total semua kurang lebih ada 30 relawan per hari yang selalu standby di sini dari pagi hingga malam hari untuk setiap harinya memasak di sini. Kita langsung berbincang saja kalau gitu untuk memastikan atau tuh mengetahui apa informasi terbaru terkait dengan bantuan-bantuan yang sudah disalurkan kepada Bapak Agus Setio Wibowo. Pak Agus, selamat sore Bapak. Bantuan ini bagaimana mekanismenya untuk bisa sampai ke tepat pada masyarakat yang membutuhkan? Oke. Selamat sore, terima kasih. Untuk kita dirikan beberapa titik dapur umum yang menyebar di seluruh titik di kecamatan di sekitar daerah pesisir selatan yang terdampak banjir. Terus yang kedua kita sudah support untuk bantuan berupa logistik dari Balai Besar Padang sebanyak hampir 1.044.830.000. Detail bantuannya selain makanan apa saja yang disalurkan Pak Agus? Boleh tahu, kita ada tenda keluarga, ada tenda serbaguna, terus makanan siap saji, family kit, terus ada selimut, terus ada juga tenda, jadi tenda yang seperti panjang untuk yang rumah yang terdampak, terus ada kasur, seperti itu. Pak Agus, hal yang unik biasanya kita kalau meliput bencana, kita melihat ada pengungsian seperti itu ya, untuk memudahkan atas satu posko tertentu yang memudahkan baik dari Kemensos, Dinsos, ataupun dari BNPB, BPBD untuk bisa menyalurkan bantuan di titik-titik tertentu. Sehingga kalau ini tidak ada yang mengungsi, tentu kan penyalurannya akan terpencar di setiap rumah warga. Kesulitan yang dihadapi oleh Kemensos sendiri atau Dinsos sendiri untuk menyampaikan seperti ini seperti apa? Yang pertama karena kerusakan yang luar biasa, jadi ada beberapa titik yang sampai sekarang itu belum terjangkau. Dan pernah di daerah Kecamatan Sutra, kita
Kemarin-kemarin dari teman-teman melakukan asesmen ke sana, terus sekarang mendirikan dapur umum di sana itu jalan kaki sekitar 14 kilo. Karena untuk akses ke sana mobil maupun sepeda motor pun tidak tembus itu. Itu yang terjadi selama ini. Dan utamanya yang agak kesulitan di masyarakat terkait dengan listrik yang ada beberapa titik yang belum nyala. Terus terutama juga air bersih yang diiniin gitu. Terima kasih. Oke. Baik Pak Agus, semoga apa yang diharapkan saat kondisi sekarang ini dan juga rehabilitasi dalam momen seminggu atau 2 minggu yang ditargetkan oleh Menteri PUPR kepada kemarin saya juga sempat berbincang dengan Gubernur Sumatera Barat ini supaya bisa dipercepat penyelesaiannya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Ya, Arinov, kalau dari tadi juga kita tahu bahwa jika ini menjadi suatu hambatan ataupun kendala bagaimana menyalurkan bantuan di sejumlah titik yang tersebar cukup banyak, mengingat kalau kita tahu tidak ada posko-posko yang mengungsi oleh warga ini sehingga mereka umumnya ditampung di tempat sanak saudara. Kalau kita tahu bahwa di setiap dusun ataupun nagari istilahnya untuk di desa-desa yang ada di sini, umumnya mereka ketika ada yang memerlukan bantuan, sanak saudaranya yang menampung untuk tinggal sementara, sehingga tidak ada pengungsian yang kita biasanya temukan di tempat-tempat bencana untuk nantinya terkonsentrasi titik-titik di mana bantuan ini bisa disalurkan, sehingga akhirnya cukup sulit dalam tanda kutip atau kendala atau hambatan yang dihadapi oleh mereka yang ingin menyalurkan bantuan harus benar-benar datang langsung ke rumah-rumah untuk bisa memberikan bantuan tersebut, sehingga tentunya agak sulit untuk pemerataan bantuan ini bisa sampai ke tangan mereka. Kembali ke Anda. Rodi, seperti apa update untuk korban hingga kini? Apakah ada perkembangan terbaru korban yang meninggal dan juga yang harus dicari hilang hingga kini? Oke, ya tadi saya sempat berbincang dengan Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan melalui telepon dan saya sempat menanyakan terkait update terbaru dan dikatakan bahwa jumlah yang meninggal sudah saat ini sudah mencapai 26 orang dan masih dalam pencarian ada 6 orang. Titik pencarian 6 orang ini sebenarnya juga terbagi-bagi di beberapa wilayah. 3 diantaranya yang tadi juga disampaikan bahwa ada di kawasan Langgai, ini ada di Nagari Langgai, ini ada di Kecamatan Sutra yang lokasinya cukup terisolir dengan jarak bisa dikatakan tidak bisa diakses oleh kendaraan. Kemudian yang cukup selain terisolir tadi juga agak sulit sinyal atau bisa dikatakan tidak ada sinyal di waktu normal pun juga informasi-informasi yang didapatkan dari mereka-mereka yang ada di sana pun juga cukup sulit untuk diupdate oleh pemerintah setempat ataupun juga mereka yang berwenang untuk bisa sampai ke sana. Sehingga selain dari bantuan juga sulit, kemudian akses yang juga sulit untuk sampai di titik tersebut. Mereka hanya bisa menggunakan alat manual saja beberapa hari ini. Tidak ada untuk alat berat yang bisa mencapai titik tersebut. Sehingga akhirnya itulah mengapa hingga masuk hari ke-6 ini masih ada 6 orang yang dicari. Yang tentunya kita harap ini bisa dipercepat penemuannya dan tentunya untuk mendapatkan titik terang kita juga bisa rehabilitasi secepatnya karena memang sudah memasuki Ramadan. Mereka tentunya tadi juga sempat korban yang saya wawancara di pagi hari mengatakan ingin menjalankan Lebaran dengan kondisi yang sudah baik-baik saja. Kembali ke Anda. Terakhir, bagaimana kemudian respon pemerintah pusat kalau kita simak kemarin sudah turunnya Kepala BNPB dan juga sejumlah kementerian, apa ada tindak lanjut dari upaya relokasi, kemudian perbaikan infrastruktur dan juga rumah mereka di sana yang terdampak banjir longsor, Roni? Betul, kalau kemarin saya sempat mendatangi titik yang ditinjau langsung oleh Menteri PUPR, yaitu Basuki Hadi Mulyono bersama dengan Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tadi kemarin sempat mengatakan bahwa ada instruksi dari pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan rehabilitasi dan recovery ini dalam waktu 2 minggu. Nah, titik fokus prioritas mereka adalah untuk bagaimana mengembalikan atau merecovery di jalan utama yang kalau kita tahu ini merupakan alur lalu lintas dari perjalanan kalau kita dari Kota Padang untuk menuju ke Bengkulu, lintas Sumatera ini yang juga bisa dikatakan koneksinya terputus. Ini merupakan titik bisa dikatakan menjadi aktivitas geliat ekonomi warga. Karena kalau dengan adanya jalur yang terputus ini tentunya ada sedikit kegiatan ekonomi yang lumpuh dan juga tentunya akan mengganggu pergerakan ekonomi warga. Itulah mengapa fokus dalam 1 minggu ini untuk kembali membuka jalan yang sudah terputus, kemudian akibat longsor yang tadi masih banyak lumpur dan juga sisa-sisa banjir yang juga mendapati rumah-rumah warga. Sehingga akhirnya di jalan utama ini menjadi fokus utama. Tapi terkait dengan kalau bagaimana nantinya ada upaya jalan, rumah warga dan lain sebagainya, Menteri PUPR Basuki
tidak mengatakan secara rinci nantinya apa seberapa lama ini akan dilakukan. Karena kalau saya sempat menanyakan bagaimana anggarannya, kemudian berapa prediksi kerugian yang ditimbulkan, juga tidak menyebutkan angka, tetapi dengan kisaran yang sudah diperhitungkan oleh BPBD setempat kurang lebih ada sekitar 207 miliar kerugian yang diprediksi, mungkin juga masih dalam proses penghitungan, tetapi nantinya bisa dikatakan bahwa nanti ini juga akan dilihat titik mana saja yang perlu pembangunan segera, kemudian rumah-rumah yang probabilitasnya untuk bisa direnovasi. Tetapi kalau untuk relokasi saya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Kembali ke Anda. Roni Satria, koresponden kami, terima kasih untuk laporan terbaru Anda untuk program Newsroom sore ini. Selamat tugas, jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda di sana.